Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Keluarga mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita dan keluarga kita di pagi hari ini. Sebagaimana doa Rasul untuk umatnya di pagi seperti ini, bagi yang memanfaatkan pagi sesuai dengan tuntunan beliau. Karena Nabi pernah berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Dan kita sudah laksanakan pagi ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka yang tinggal kita tunggu dari Allah adalah hasil dari doa Rasulullah SAW untuk kita dan keluarga kita. Semoga selalu Allah berkahi, karena ketika berkah maka semua perjalanan menjadi mudah, yang sedikit mencukupi dan yang banyak tidak membahayakan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah rumah tangga Rasulullah SAW. Tentu pembahasannya luas, panjang, lebar dan sangat detail. Dan ini menjadi perhatian besar sekali dalam Islam, baik dalam Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Yang sayangnya mendapatkan perhatian yang kecil di masyarakat Muslim hari ini. Al-Quran berbicara sangat panjang, sangat lebar. Luar biasa luasnya pembicaraan Quran tentang masalah rumah tangga. Kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim, kita lupa bahwa Quran bicara sangat lapang tentang Nabi Ibrahim di keluarganya. Itu yang kita sering lupa. Bahas Nabi Ibrahim, kita hanya sering membahas tentang masalah tauhid, akidah, penghancuran patung, kemusyrikan. Itu benar, karena Quran bicara itu. Tapi kita lupa, bahkan dalam surat Ibrahim, doa panjang lebar Ibrahim dari ayat 35 sampai 41 adalah untuk dia dan keluarganya. Temanya tentang keluarga, tapi kita lupa membahas itu. Itu bahkan dalam surat Ibrahim sendiri, belum dalam surat yang lain. Bicara tentang Nabi Nuh juga bicara tentang masalah jihad, perjuangan, dakwah dan seterusnya. Kita juga lupa bahwa ternyata Nabi Nuh alaihissalam digambarkan tentang keluarganya, istrinya, At-Tahrim. Dalam surat Hud, proses bagaimana Nuh menagih janji Allah tentang putranya. Allah tegur Nuh karena putranya. Kita lupa itu. Berbicara tentang Imran, bicara tentang Luqman, dua manusia yang bukan nabi. Yang rajih adalah bukan nabi. Imran, Nuh, Imran, Luqman, dua-duanya bukan nabi, tapi menjadi nama surat dalam Quran. Bukalah Quran kembali dan perhatikan nama-nama surat dalam Al-Quran. Untuk yang nama laki-laki, kita akan melihat bahwa rata-rata adalah nama para nabi. Hud, Yusuf, Ibrahim, Yunus, Muhammad, nama-nama para nabi. Tapi Luqman bukan nabi. Imran, Ali Imran bukan nabi.
Bahkan ketika Quran mencantumkan nama surat Ali Imran yang artinya keluarga Imran, justru Imran bukan nabi. Mengapa Allah pilihkan justru bukan nabi? Mengapa tidak kemudian banyak keluarga paling mulia, keluarga Muhammad menjadi keluarga, nama surat Ali Muhammad, tapi Ali Imran. Dan pembahasannya tentang Imran adalah pembahasan keluarga. Ali Imran 35, 36, 37 dan seterusnya. Bicara tentang Luqman yang juga bukan nabi. Luqman manusia dengan Allah anugerahi hikmah, kalimatnya luar biasa. Dalam sejarah kehidupannya, Luqman di depan pintu rumahnya antri para masyarakat, penguasa dan seterusnya hanya untuk meminta nasihat Luqman. Sampai teman menggembalanya Luqman yang merasa kenal dengan wajah Luqman kemudian merasa heran dan menemui Luqman, bukankah kamu adalah orang Luqman yang menggembala bersama saya dulu? Luqman mengatakan, iya, tapi apa semua ini? Apa yang terjadi dengan antrian masyarakat yang hanya ingin meminta nasihatmu? Dan seterusnya. Bukan nabi. Maka kita sering menyebutnya sebagai Luqman Al-Hakim. Al-Hakim, orang penuh dengan hikmah. Allah anugerahi itu. Dan kita tahu di kita asal ada materi tentang masalah keluarga, kemudian ada tilawah sebelum memulainya, suka gitu, ada tasmihnya, gak jauh dari surat Luqman dibacakan. Karena jelas bahwa itu adalah nasihat ayah pada anaknya. Panjang lebar. Bicara tentang perempuan juga sama dalam Al-Quran. Lihatlah dalam Al-Quran, satu-satunya wanita yang menjadi nama surat dalam Quran, surat Maryam. Satu-satunya nama perempuan, satu-satunya nama perempuan yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai nama surat dalam Al-Quran. Tidak ada nama yang lain untuk nama orang. Maryam. Maryam dijadikan oleh Allah sebagai nama surat dalam kitab sucinya. Tentu perempuan tidak ada yang jadi nabi, wanita yang mulia. Apa yang dibahas? Tentang keluarga, tentang keluarga, proses kehamilannya dan seterusnya sampai kelahirannya. Kalau kita lihat wanita lain dalam Quran, wanita lain, saya sebutkan pokoknya 20 nama, 20 perempuan dalam Al-Quran dalam banyak kisah, dari mulai istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Ibrahim, Zakaria, istri Nabi Zakaria, kemudian Maryam, nanti bahkan istri-istri Rasul dalam kisahnya, kalau tidak disebut namanya, tentang Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, Zainab binti Jahsh, dalam Quran semuanya. Dalam kisah sekian banyak wanita, 2 kisah wanita yang ditolong oleh Musa alaihissalam. Lihat itu, dan kita akan melihat bahwa pembahasannya tidak jauh wanita sebagai individu pribadi muslimah, wanita sebagai istri, dan wanita sebagai ibu, walau ada peran wanita sosial. Dan itu, karena itulah maka ini bukti kuat bahwa Al-Quran berbicara tentang keluarga panjang lebar. Sayangnya kita tidak memberikan perhatian yang cukup untuk hal itu. Ini tidak lepas dari karena kita membahas keluarga dan kita menganggapnya sederhana dan sepele. Bukti kita menyepelekan tema keluarga adalah kita tidak menyiapkan ilmu sebelum melangkah ke rumah tangga. Mustahil saya membangun sebuah gedung berlantai tinggi tanpa saya siapkan ilmunya dan tim yang kuat untuk itu. Bukan hanya pendanaan, dana banyak. Apa iya saya mau sia-sia mempercayakan dana besar itu kepada orang yang tidak punya cukup ilmu untuk membangun gedung setinggi itu? Tapi rumah tangga dengan sederhana kita katakan sambil jalan. Itu bukti kita meremehkan sesuatu yang diagungkan Quran. Kita tidak tidak cukup. Kita suami istri menikah, laki bertemu dengan perempuan menikah. Begitu menikah, apa sudah cukup ilmu kita sebagai suami? Apa sudah cukup ilmu kita sebagai istri? Asal suka, cinta, cocok kemudian menikah? Oh, kadang-kadang orang menikah
sederhana pembahasannya, sama-sama hobi makan bakso Malang Pak. Kadang-kadang orang punya aneh pikirnya. Begitu dia punya anak, dia jadi suami, yang suami berubah jadi ayah, yang istri berubah jadi ibu, bukan karena kita punya ilmu ayah ibu, tapi karena kita sudah punya anak maka disebut ayah dan ibu. Bahwa bagaimana jadi ayah, bagaimana jadi ibu tidak tahu kita. Begitu kita punya cucu, otomatis jadi kakek, jadi nenek. Kita juga tidak tahu bagaimana seharusnya jadi kakek, kita tidak tahu bagaimana seharusnya nenek. Kita pikir itu sesuatu yang tanpa ilmu. Mana yang kurang besar ketika kita diajari dalam surah Al-Furqan 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang hamba Allah yang Maha Rahman itu dalam doanya dia berkata, ya Allah Rabb kami, anugerahkan pada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata, menyenangkan mata, berbinar mata kita karena mereka, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ini doa keluarga, karena bicara kita minta pada Allah tentang pasangan kita dan anak-anak kita. Itu yang kita minta. Ternyata kita minta dua. Satu, kita minta qurrata a'yun, senang mata kita melihat. Ini ada pembahasan sendiri. Bahkan mengapa Quran menjadikan tolok ukurnya bukan hati. Dia perhatikan tuh. Kan seringkali kita bilang menyenangkan hati. Quran tidak bicara menyenangkan hati. Quran bicara qurrata a'yun. A'yun itu mata. Mengapa Allah pilih mata? Dari sekian organ kita yang ada. Luar biasa Quran pilihannya. Quran punya pilihan kata yang mukjizat. Bukan bahasan kita hari ini. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin. Bicara tentang rumah tangga, pasangan dan anak, sampai kita bicara tentang kepemimpinan. Hari ini kita melahirkan pemimpin, itu latihan Pak. Kursus, workshop, lembaga pelatihan manajemen, leadership gitu. Kita lupa Quran mengajari kita agar pemimpin lahir dari rumah kita. Berarti bayangkan, sehebat apa bapak ibunya sampai bisa melahirkan wa ja'alna lil muttaqina imam bagi orang bertakwa. Dan itu bukan sembarang imam Pak. Gini, karena imam itu ada beberapa tingkatan. Ada masyarakat rusak, imamnya rusak. Ada masyarakatnya mungkin masyarakatnya rusak, tapi mungkin sekali waktu muncul pemimpin yang baik. Dan itu tidak banyak bekerja, tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Pemimpinnya baik, jujur, amanah, berilmu, di bawahnya semua rusak gitu, ya cenderung dimatikan semua kebijakannya. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah masyarakatnya tinggi, al-muttaqin, lil muttaqin, kemudian muncul pemimpin paling tinggi yaitu imam, dan itu anak kita, itu keluarga generasi kita. Setinggi itu Al-Quran bicara. Kemana kita? Karena kita sudah serahkan semua hal ke sekolahan. Kita pikir sekolahan itu hebat gitu. Allah tidak bicara sekolahan ini Pak. Di ayat Al-Furqan 74 tidak bicara tentang lembaga pendidikan sebelum lembaga, tapi rumah tangga. Min ablana, min azwajina, pasangan kita, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kita. Kemana kita? Baik. Karena Rasulullah SAW adalah terjemahan Al-Quran, beliau adalah aplikasi Quran, maka semua yang ada di Quran tentang panduan keluarga silahkan lihat aplikasinya di rumah tangga Rasulullah SAW. Ditambah dengan sebuah kalimat jaminan dari beliau, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian semua ini adalah siapa yang paling baik pada keluarganya. Ini tolak ukur yang gampang sekarang. Jadikan ini sebagai sebuah tolak ukur, salah satu tolak ukur. Ternyata salah satu tolak ukurnya, karena di dalam hadis lain Nabi katakan tentang Quran, bahwanya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama, tentang Quran. Tapi lihat, salah satu tolak ukur yang lain, orang terbaik di antara kalian adalah yang berbaik pada keluarganya. Ukurnya mudah. Tanyakan pada keluarga saya, siapa saya?
Tanyakan pada keluarga Anda, siapa Anda? Apa posisi Anda? Mungkin posisinya suami, mungkin istri, mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin kakek, mungkin nenek. Tanyakan, apakah kita orang baik di keluarga? Kata Nabi, orang terbaik adalah yang paling baik pada keluarganya. Dia di luar dipuji manusia, luar biasa, orang hebat, di rumah tangga bermasalah. Kata Nabi, bukan orang terbaik di antara kalian. Itu bukan orang terbaik. Dan ini sayangnya juga tidak pernah menjadi sebuah tolak ukur untuk kita memilih pemimpin. Karena benar, Umar radhiyallahu anhu menjadikan ini sebagai tolak ukur untuk pemimpin. Karena pemimpin di bawahnya Umar itu salah satu analisanya adalah apakah dia baik di keluarganya. Nah, itu kalimat Rasul. Kan Umar ingin memilih pemimpin terbaik. Maka dipilihkan pemimpin orang-orang istimewa oleh Umar. Salah satu tolak ukurnya adalah apakah dia baik di keluarganya. Bapak Ibu sudah sering dengar bagaimana kisah Umar ketika menyurati masyarakat, salah seorang dari masyarakat Bani Aslam, dipanggil ke Madinah untuk menjadi salah satu pemimpin. Begitu datang ternyata orang itu kaget melihat Umar. Semua orang, siapa tidak tahu Umar radhiyallahu anhu? Umar orang yang luar biasa, orang yang soleh, berilmu di level paling tinggi saat itu. Sahabat Nabi SAW, berapa banyak pujian Nabi tentang Umar. Dan jangankan hanya itu, bahkan musuhnya Persia, Romawi selesai di tangan Umar radhiyallahu anhu. Maka kaget sekali ketika dia menjumpai Umar lagi bermain. Bayangan dia orang sebesar itu tidak pernah guyon bermain sama anak-anaknya, sama cucunya. Maka dia kaget dengan keluarganya, Umar lagi bermain sama anak kecil. Bayangan dia orang sekelas Umar. Makanya suka ada orang punya persepsi salah tentang sebuah rumah tangga. Kalau orang itu kalau orang besar, pemimpin, orang soleh, orang berilmu, itu bayangan dia kalau di rumah ya nggak bisa senyum, ya nggak bisa bercanda, gitu bayangannya. Itu salah. Itu salah. Makanya orang itu salah persepsinya, sehingga muncul pertanyaan aneh dari orang itu. Muncul pertanyaannya, Anda bermain juga sama anak-anak? Pertanyaan aneh. Saking kagetnya dia, muncul pertanyaan aneh. Maka Umar pun mengeluarkan pertanyaan sebagai sebuah jawaban. Kata Umar, memang kamu tidak punya anak? Loh, kok apa yang aneh? Seorang ayah bermain dengan anaknya, menciumi anaknya, ini salah yang mana? Ini sudah benar semua. Ini on the track, Pak, ya. Kalau dia salah di mana? Dia katakan, saya punya anak, tapi saya tidak begini. Saya tidak cium mereka segala macam. Persis peristiwa ini terjadi di zaman Rasul pada Aqra' bin Habis. Dalam hadis yang sahih. Umar katakan, oh begitu? Kalau begitu, kalau kau tidak punya rasa kasih sayang yang cukup pada keluargamu, maka pasti kamu lebih tidak sayang pada umat yang akan kau pimpin. Sederhana tolak ukurnya. Istri kita, suami kita, kalau ini laki-laki, istri kita, anak-anak kita, itu subhanallah belahan hati kita, belahan jiwa kita, darah daging kita. Yang sekuat itu hubungannya, kita tidak cukup kasih sayangnya. Sekarang mimpin masyarakat yang tidak ada hubungan apa-apa sama kita, teman bukan, kerabat bukan, saudara bukan. Umar katakan, pasti kau tidak punya kasih sayang yang cukup pada umat yang akan kau pimpin. Kalau gitu pulang, saya tidak jadi mengangkat. Ada. Dan itu tidak ada di tolak ukur, kan? Hari ini tidak ada tolak ukur. Fit and proper test, oke? Fit and proper test lakukan untuk memilih pemimpin di Malang. Apa dipanggil, dicek istrinya, cek anak-anaknya, cek cucunya, untuk melihat apa dia orang terbaik yang kita pilih. Khairukum li ahli, kata Nabi, wa ana khairukum li ahli. Nah, kalimat yang terakhir itu menjadi jaminan luar biasa buat kita. Kata Nabi, saya orang terbaik di antara kalian pada urusan keluarga saya. Makanya kemudian tidak ada alasan kita untuk kita tidak belajar dari Rasul, karena Rasul sudah memberi jaminan tertinggi bahwa saya orang terbaik pada keluarga. Melihat tolak ukurnya gampang. Rasulullah SAW, beliau dengan sekian tugas yang sangat besar. Jadi kalau hari ini kita para laki-laki merasa sok sibuk gitu ya, ya mungkin sibuk tapi sok sibuk sebenarnya. Coba ukur bagaimana Rasul menyikapi semua kesibukan beliau.
Kalau ada orang selalu bilang, saya ini kerja di luar kota Pak, subhanallah, emang Rasul nggak pernah keluar kota? Rasul keluar kota ngilang Pak, 2 minggu, 1 hilang Pak. Tidak ada handphone, nggak ada email. Hari ini Masya Allah Pak, Masya Allah, tabarakallah, Allah berikan kemudahan dengan semua alat fasilitas ini. Makanya kalau ada orang merasa istimewa dengan semua peralatan ini Pak, itu saya heran Pak, karena ternyata alat komunikasi canggih tapi sering miskomunikasi, betul? Apa gunanya terus ini alat komunikasi apa ini gitu? Ini alat komunikasi apa? Kita loh alat komunikasi canggih sekali Pak. Harusnya semakin canggih semakin tidak ada komunikasi. Kalau semakin canggih komunikasinya, semakin hebat komunikasinya, semakin tertata baik komunikasi, kan gitu seharusnya. Nah ini enggak Pak. Oh gara-gara SMS berantem 3 hari. Ini apa? Zaman rasa itu tidak ada. Tidak tahu, begitu ditinggal bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, la tadhi'u wadai'u. Dengan nama Allah sudah aku tinggal, aku titipkan pada Allah yang tidak pernah hilang dan rusak, apapun titipkan padanya sudah ya. Astaudi'ukumullah dinaka wa amanatak, aku titipkan pada Allah agama dan amanahmu. Pergi ya. Sudah nggak tahu, sudah bismillah nggak tahu nasibnya. Sudah bismillah saya tinggal keluarga saya. Yang di rumah juga tidak tahu nasib suaminya kayak apa, pergi di sana. Tapi subhanallah kan. Maka dari itu sebenarnya sama saja Pak ya. Kalau punya alat canggih apa ternyata juga komunikasi macet, sama saja. Karenanya kita yang hari ini para laki yang merasa sok sibuk itu, kemudian setelah itu dia beralasan bahwa tidak sempat saya Pak, waktu saya habis. Saya bilang subhanallah ya, sesibuk apa sih Anda nih? Mau tahu kita nggak mau tahu kita sesibuk apa Anda nih? Atau sebenarnya bukan Anda sibuk, Anda tidak tahu ilmunya. Anda belum belajar dari Rasul tentang bagaimana menyikapi semua ini. Kalau urusan sibuk, Masya Allah Pak, Rasul tahu, Rasul tugasnya seabrek tugas beliau. Saatnya beliau menjadi seorang Rasul, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Saatnya datang 2 orang yang berkonflik dalam urusan tanah ladang, Nabi datang sebagai seorang hakim menyelesaikan konflik. Saat Nabi harus bercengkrama dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, Nabi datang sebagai seorang teman. Saat Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan aduan keluhan masyarakat beramal sosial dalam amal-amal beliau, itu hadir Nabi sebagai penolong masyarakatnya. Tugas Nabi luar biasa. Saat Nabi kedatangan utusan tamu dari luar Madinah, Nabi hadir menerima para duta dari berbagai tempat itu. Saat Nabi di rumahnya, Nabi lengkap. Nabi suami iya, Nabi suami iya, sebagai ayah iya, sebagai kakek iya. Ini potret yang lengkap seutuhnya. Nah disinilah kemudian perlunya kita menggali Rasulullah SAW sebagai sebuah potret tertinggi, dengan jaminan wa ana khairukum li ahli, aku ini orang terbaik di antara kalian pada keluarga saya. Tapi kita hormati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah setengah jam baru muqaddimah, setengah jam persis. Perlu sebesar ini karena ada sesuatu yang harus dibangkitkan. Ketika kita menganggap bahwa keluarga itu sepele karena isinya cuma paling 2 sepasang suami istri, anak-anak paling cuma 3 gitu ya, cuma 5 orang. Berpikirnya cuma 5 Pak, saya punya perusahaan karyawan saya 5.000 orang umpamanya. Anda lupa itu baru 1 perusahaan. Bagaimana kalau 3 anak ini, yang 1 punya 5 perusahaan, yang 1 punya 10 perusahaan, yang 1 jadi presiden di negeri ini. Anda lupa itu. Kemudian diabaikan yang 3 investasi kita luar biasa, ini aset dunia akhir, kita lupa. Coba lihat hadis Nabi SAW. Ketika ada orang Nabi katakan, orang kemudian kaget dengan posisinya dimuliakan di sisi Allah. Orang tuh heran, dia tahu kok amalnya. Kita semua tahu amal kita. Rasanya tidak cukup amal saya ini semulia ini untuk mendapat posisi setinggi ini, tidak cukup lah. Maka orang bertanya pada Allah, ya Allah, setinggi inikah? Allah katakan, waladukastaghfaralak, anakmu yang memohonkan ampun untukmu.
investasi sampai akhirat. Ini saja kita sudah salah persepsi. Kita menganggap hari ini anak adalah beban, sementara Islam menganggap anak adalah aset. Itu saja efek udah buruk panjang lebar. Makanya hari ini orang tidak mau punya anak banyak. Beban, siapa yang mau dikasihkan beban lebih banyak kan? Anak satu lahir beban satu, lahir yang kedua beban dua, lahir ketiga beban tiga. Cukup Pak, cukup, sudah 3 beban, luar biasa. Kuliah di Malang mahalnya minta ampun. Paham? Ya. Karena Anda menganggapnya beban. Baca hadis Nabi, baca Quran, Pak. Baca Quran, baca hadis Nabi, Anda akan jumpai anak adalah aset dunia akhirat. Kalau aset kita pengen banyak. Oh iya Pak, saya punya aset 1, aset 2, aset 7, aset 10 aset. Kan aset buat saya. Itu saja sudah beda. Karena itulah yang diajarkan peradaban hari ini. Rasul ajarkan sebuah aset besar tentang namanya anak. Dunia akhirat sampai akhirat kan bukankah kita tahu? Bukankah kita tahu tentang jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anak yang menghafal Al-Quranul Karim, kemudian orang tuanya akan dimuliakan karena anaknya diberikan, disematkan mahkota dari cahaya di kepala orang tuanya. Coba yang hafal Quran siapa? Anaknya yang dapat cahaya, bapak ibunya. Kan nggak enak ya kan? Oh kita disuruh ngapal nggak jalan-jalan kok. Lucu sampai sekarang Pak, nggak bergeser ya juz 30 bolak-balik justru. Kan juz 30 aja muter-muter. Ya, anaba sampai at-takwir lupa lagi anabanya, balik lagi. Kan ya bolak-balik. Anak kita sudah lari sampai juz berapa ya kan? Kita di situ aja. Padahal startnya bareng waktu menghafal. Ustadz bareng kan, makanya saya bilang kalau kita lomba sama anak kita ngafal Quran, ayo boleh kita lomba Pak. Paling itu nggak nyampe sebulan kita angkat bendera putih. Nyerah nak nyerah, duluan aja ya kan. Ya. Untuk itulah lihat betapa mulianya aset akhirat sampai anak aset akhirat kita. Yang ngafal Quran loh anak-anak kita, yang dapat mahkota dari cahaya kita sebagai orang tuanya. Ini sudah salah, coba kita berpikir tentang keluarga, maka perlu mukadimah sepanjang ini ya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma ingin cuplikan beberapa hal tentu ya, bukan sebuah kajian yang komprehensif karena tentu waktu. Tentang beberapa hal saja yang mungkin menjadi inspirasi pelajaran mahal tentang kita dan Rasulullah SAW. Kita belajar dari keluarga terbaik. Kalau kita belajar dari keluarga Rasul, kita belajar dari keluarga terbaik. Saya ingin mulai dari karena Rasul ini Islam, bahkan Quran mengajari kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kalian hanya pandai bicara tapi tidak sesuai dengan perbuatan kalian? Allah murka besar. Kalian hanya pandai bicara, tidak sesuai dengan perbuatan. Makanya dalam Islam orang itu pantang berteori yang teori itu tidak aplikatif dalam kehidupannya. Itu Islam. Nah, seperti saya ini susah banget Pak, ngoceh di mana-mana ya. Tanggung jawab saya rumit sekali. Dan sekarang saya bicara keluarga, maka saya harus berpikir apa keluarga saya. Dan kalau tidak aplikatif, kabura maqtan, Allah murka besar dalam hal ini. Bukannya dapat pahala Pak, Allah murka besar. Bicara tentang keluarga, tentang pasangan, bagaimana dengan istrinya, bagaimana anak-anaknya dan seterusnya, kemudian tidak aplikatif di rumahnya, itu bukan Islam. Islam ingin kalimat yang kita sampaikan sesuai dengan perbuatan. Semua teori keluarga yang disampaikan Allah dan Rasulnya ternyata aplikatif di kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Itu istimewanya Rasul, makanya penting. Karena hari ini kan kita ini kalau belajar sesuatu cuma bilang gini Pak, masa nggak boleh Pak belajar sama orang kafir? Kan ilmu manfaat boleh dipelajari dalam Islam. Itu mudah sekali kita terjebak dalam kalimat-kalimat begitu tuh Pak. Oh iya, hal-hal yang sifatnya aplikatif dalam kehidupan. Masa iya Anda belajar sama orang yang punya teori hebat tapi tidak sesuai dengan kehidupan dia? Bicara tentang anak, bicara tentang keluarga, anak dan keluarganya masalah. Bicara tentang moral, tentang ini, moral dia masalah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun.
Maka Rasulullah SAW itu luar biasa. Rasulullah SAW adalah keluarga yang berhasil. Karena ini kalau bicara teori panjang lebar, kalau hasilnya jelek mau ngapain ya? Panjang lebar bicara teori, kemudian nampak mana keluarganya Pak? Itu ya begitu doang. Hanya seperti itu aja Pak. Rasul sukses di semua hal. Kalau mau tahu sukses, tanya ke istri-istrinya. Ada satu buku bagus, Sayyidat Baitin Nubuwah, ya, penulisnya Dr. Aisyah Abdul Rahman. Buku tentang para wanita di keluarga kenabian. Semua wanita diungkap di situ. Penulisnya perempuan, ini menarik. Penulisnya perempuan dan penulis ini seorang dokter. Dan setahu saya sang penulis ini adalah istri kedua. Jadi dulu waktu masih kuliah dia suka sama dosennya, dinikahi sama dosennya sebagai istri kedua. Kalau bicara bicara wanita di keluarga Nabi, otomatis pasti harus bicara tentang istri Nabi yang tidak satu. Jadi buku ini menjadi menarik ketika memang penulisnya adalah orang yang praktek langsung. Oh ya, ini menariknya. Kan ada yang berbusa-busa tapi nggak ada praktek-praktek ya kan? Ada kalimat di antara kalimatnya, saya nukilkan kalimatnya. Dia mengatakan begini, tidak ada, bahkan ini artinya dibicara tentang dirinya juga kan, tidak ada wanita yang ingin dimadu. Ini bukan lagu ya, bukan lagu ini ya. Itu salah. Tidak ada wanita yang ingin dimadu, tetapi tidak ada satupun istri Rasulullah SAW yang mau diceraikan oleh beliau. Karena Muhammad SAW hadir sebagai laki-laki terbaik yang ada di muka bumi ini. Begitu. Sudah paham ya? Ya. Makanya bahwa tanyakan ke istrinya sehebat apa suaminya. Tanyakan ke suaminya seridho apa dia pada istrinya. Tolak ukur. Nabi bilang tentang wanita. Nabi berkata tentang wanita ke suaminya. Kata Nabi SAW kepada wanita, huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itulah surgamu atau nerakamu. Makanya tanya. Maka Nabi selalu mengatakan kalau istri ke laki-laki tanya ridhonya. Ridho enggak suamiku ke aku? Ridho itu mencakup banyak hal kan? Tanya. Laki-laki begitu. Laki-laki dengan qawamah yang tinggi. Dan qawamahnya yang tinggi sebagaimana di An-Nisa 34. Qawamah yang tinggi itu yang luar biasa seperti Rasulullah SAW itulah yang membuat istri ridho. Istri ridho, kagum luar biasa, ridho, tahu persis suaminya orang yang bahkan tidak ada duanya di muka bumi ini, tidak ada duanya. Artinya laki-laki penuh dengan keistimewaan, begitu juga wanita. Makanya kalau mau ya ini bagian bahan koreksi buat kita. Ya, silahkan ditanyakan kepada pasangan masing-masing dengan kalimat yang jujur ya kan. Apa keistimewaan saya di matamu? Oh ya, antum kalau mau lihat bagaimana para istri memuji Rasul dan Rasul memuji istrinya luar biasa. Itu yang terjadi kan. Makanya gampang, tanyain aja nanti pulang ke rumah bapak-bapak nanya ke istrinya kan. Istrinya nanya ke suaminya. Memang aku ini seistimewa apa di matamu? Kalau perlu kasih kertas ya kan, sebutkan. Oke, ujian SD Pak. Ya, sebutkan apa kelebihanku ya kan. Yang paling enak langsung bicara biar kelihatan ekspresi wajahnya Pak. Memang apa kelebihanku? Kalau jawabnya pakai jeda, yakinlah Anda nggak istimewa Pak. Oh iya Pak. Loh, sekarang gini Pak, pernah nggak merasakan Anda mengagumi orang luar biasa terus Anda mau menceritakan biografi dia, itu di lisan itu sampai berlibat-libat saking banyaknya harus disampaikan itu. Lah ini nyari kelebihan satu aja mikir Pak. Apa ya? Ya sebenarnya sih bagus ya. Jadi kalau pakai jeda Anda harus mulai curiga Pak. Oke
oke, cukup ya kan. Ini sudah jadi jawaban buat saya tahu sudah. Karena kalau punya kelebihan, Masya Allah Pak, dia mengalir, tidak ada hentinya. Mungkin pagi ketemu sore masih terus bicara tentang kelebihan Anda. Betul ini, perhatikan ini, karena ini adalah sebuah tolak ukur keberhasilan. Nabi memuji istri-istrinya luar biasa. Istrinya memuji Nabi SAW, oh apalagi. Maka tadi tulisan Aisyah Abdurrahman tadi, kalau urusan di madu, ya tanyalah perempuan mana dia mau. Kalimat Dr. Aisyah Abdurrahman yang praktek langsung orangnya kan. Tetapi tadi karena suaminya adalah orang terhebat yang pernah ada di muka bumi ini. Nih ibu pulang kayaknya punya senjata Pak. Tahu senjatanya kan? Tuh, jadi Muhammad dulu yang hebat kamu. Saya nggak ngajar itu ya, tapi kalau kejadian ya saya udah bilang. Baik. Beliau di anak-anaknya juga luar biasa. Istimewa. Lihat anak-anak Rasulullah SAW. Anak Nabi nggak dua Pak, dua itu anak kita ya kan. Anak Nabi anaknya 7, istimewa di ke-7 anaknya. Walaupun yang laki-laki 3 orang meninggal kecil-kecil semua, sehingga biografinya nyaris tidak bisa kita baca lebih detail. Tapi 4 putri beliau, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah radhiyallahu anhun ajma'in, 4-4-nya wanita istimewa, sempat menikah 4-4-nya ya. Istimewa luar biasa. Jadi 7 Pak, 7 istimewa. Inilah yang seharusnya menjadi tolak ukur kita juga kan. Lihat anak-anak kita, oh kita ini punya anak belum 7 ya kan. Kemudian punya anak cuma 3, yang satu mulai masalah, begitu mulai masalah kemudian bilang, iya Pak, Nabi Nuh aja gagal di anaknya. Kayaknya dalilnya top gitu ya, padahal Anda cuma pengen lari dari masalah. Anda gagal, gak usah bilang Nabi Nuh lah ya kan. Nabi Nuh sudah ditegur Allah dalam surat Hud 46. Qala ya Nuh, Nabi Nuh sudah ditegur Allah dalam surat Hud. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Nuh, itu bukan anakmu, gak pantas jadi anakmu. Nabi anaknya kayak begitu, gak pantas. Padahal anaknya, betul? Innahu laysa min ahlik, itu bukan keluargamu Nuh. Innahu amalun ghairu salih, itu amal yang tidak soleh. Amal itu kan karya Pak. Subhanallah, betapa perihnya tuh ayah yang Nuh di ayat 45 kan minta sama Allah, ya Allah mana janjimu, katanya kau mau selamatkan keluarga, malah dijawabnya begitu. Aku nasihat, jangan kau bertanya, jangan kau meminta padaku wahai Nuh sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Aku nasihati kau wahai Nuh agar kau tidak menjadi orang yang jahil. Loh, sekeras itu Allah tegurannya Pak. Besok datang kita bilang kemudian Nabi Nuh aja gagal Pak. Anda mau ditegur Allah seperti Nabi Nuh alaihissalam, tegur Allah SWT. Makanya kalau menghibur diri boleh lah ya, menghibur diri sekali waktu ya boleh dengan kalimat itu. Tapi ayo kita segera taubati, Allah salah kita nih. Di mana salahnya kita koreksi. Banyak faktor. Bukan hanya ilmu dan cara kita mendidik anak, mungkin rezeki kita tidak halal. Ini sekarang suka menyepelekan kan, ngaji sudah, ini sudah, rizkinya haram. Itu gimana? Kemudian kita berharap anak soleh lahir gimana? Padahal Nabi bicara tentang rezeki tidak sederhana. Jadi Rasul di anak-anaknya istimewa, hasilnya luar biasa di keempat putrinya. Ya, padahal mendidik anak perempuan itu kalau dalam hadis Nabi, Bapak Ibu bisa baca nanti. Mengapa Nabi SAW punya perhatian sangat besar dengan janji yang sangat besar spesial tentang anak perempuan? Para ulama mengatakan karena memang begini, karena memang ternyata Bapak Ibu yang punya anak laki dan punya anak perempuan bisa bedakan. Nanti kalau anak sudah mulai balik, kekhawatiran Bapak Ibu akan berbeda, betul? Akan kita jumpai itu. Karenanya Masya Allah, siapa yang mendidik anak perempuan yang sangat baik sampai mereka istimewa itu, jaminannya surga, Pak. Jaminannya surga. Makanya didik anak itu istimewa. Dia istimewa di anak-anaknya, 7 anaknya ya, anak 7 dan memang begitu. Ini juga karena tadi ya, kembali bicara tentang anak dan aset, anak dan beban tadi itu, memang dalam Islam ketika Allah memberikan kita anugerah tidak sakit, sehat-sehat saja ya, anak boleh jangan 2 ya kan, karena anak itu di dalam, aku baca sejarah besar orang Islam, sejarah orang-orang besar dalam Islam,
Itu nggak ada Pak yang anaknya sedikit. Coba aja tanya. Dari mulai Rasul sampai Khulafaur Rasyidin sampai generasi berikutnya mana ada anak cuma. Asal Allah berikan keturunan sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Ya, tapi memang masalahnya bukan sekedar banyak-banyakan anak. Ya, walaupun itu kalimat Rasul ya. Tapi maksud saya adalah tentang kualitas generasi yang istimewa. Jadi Nabi istimewa di anak-anak. Nabi berkesempatan juga mendidik cucunya. Dan tahu cucunya? Ya, Nabi cucunya ada berapa? Banyak Pak. Yang kita kenal kan cuma Hasan Husain radhiyallahu anhum, itu yang kita kenal. Karena memang betul, karena memang dua orang inilah radhiyallahu anhum yang sampai jadi orang besar, sampai berketurunan. Ya, yang lainnya memang banyak juga di antaranya meninggal waktu usia kecil. Ya, nah Rasulullah SAW hebat, makanya interaksi Nabi dengan Hasan Husain radhiyallahu anhuma pelajaran mahal buat para kakek dan nenek. Perlu kita ketahui Hasan lahir tahun 4 Hijriah, berarti Rasul wafat kurang lebih umurnya Hasan 7 tahun. Di Nabi itu interaksi dengan Hasan 0 sampai 7. Kalau Husain kurang lebih muda setahun dari Hasan. Paham ya? Itulah usia Nabi berinteraksi dengan cucunya. Maka dari itu istimewa dan pelajaran mahal banyak sekali di sana. Bagaimana menjadi seorang kakek, karena seringkali begini, ya kan? Ini gara-gara mohon maaf, gara-gara tidak ada ilmunya. Ya, kakeknya datang ngobrol sama cucunya kan. Jadi kamu itu bersyukur sekarang, ya kan? Sekolahannya bagus. Bapakmu dulu itu gak jelas. Loh, anak siapa? Anak dia kan? Dia lupa itu anaknya. Bapakmu dulu bandelnya, masya Allah itu anak dulu bandelnya, ya Allah capek bapak saya. Lupa. Ibumu juga sama itu dulu kan, mau itu tetangga dulu kan. Ya. Lihat kalimat Rasul SAW. Rasul bicara tentang menantunya Ali bin Abi Thalib kepada cucunya Hasan Husain. Hasan Husain naik ke sini, ke pundak Nabi dua-duanya, kanan kiri, satu Hasan satu Husain. Bayangkan kalau anak naik di pundak sini, pegangannya di mana? Kepala. Kalau sudah dapat kepala gini, apa yang dilakukan? Pasti bergoyang-goyang begini, Pak. Kalau sudah begini, apa yang sedang dibayangkan? Naik kuda. Itu imajinasi anak. Dan Nabi ikuti imajinasi. Itu ilmu pendidikan anak. Dahsyat. Nah, ini mohon maaf sekali, kadang-kadang di Jawa ini karena penuh dengan sopan santun, itu tidak sopan. Itu sopan. Itu pendidikan dalam Islam. Makanya apa yang dilakukan Nabi, tiru aja, Pak. Ditiru aja. Jadinya istimewa. Sopan santun itu kan sebagian cocok dengan akhlak Islam, sebagian nggak cocok gitu loh. Biasa saja, namanya juga budaya. Naik tuh anak ke sini, sopan. Hasan Husain naik ke sini jadi ulama kok, Pak. Naik ke sini jadi khalifah kok. Loh, betul kan? Hasan jadi khalifah nanti gara-gara naik pundak kakeknya. Itu maksud saya. Husain jadi tokoh besar. Itu naik pundak sebelahnya. Itu subhanallah. Guncang-guncang gitu. Kata Nabi, ni'mar raqibu antum. Kata Nabi, kalian memang pengendara yang hebat. Coba bayangkan, Nabi Rasul. Tapi lihat, Nabi itu kakek cerdas. Makanya saya bilang, apa kalimat Rasul setelahnya? Nabi katakan, tapi yang lebih hebat dari kalian pengendara itu adalah ayah kalian. Begitu caranya, bukan bapakmu tuh nggak jelas dulu, bukan itu, Pak. Paham ya? Begitu. Lihat bagaimana seorang kakek menumbuhkan kebanggaan luar. Kan ini masalah kebanggaan. Kalau seorang anak tidak bangga pada orang tuanya, bahaya, Pak. Seorang anak sudah, bapak mungkin, bapakku mau payah, Pak. Itu mengerikan, Pak. Karena dia akan mencari idola di luar rumahnya. Di luar rumah itu belum tentu benar. Kadang banyak setannya, apalagi hari ini. Makanya kalau tidak hadir sosok ayah yang istimewa di rumahnya, itu bahaya. Karena itu harusnya menjadi puncak keteladan buat anaknya. Sampai nggak jauh dari ayahnya tuh.
Soalnya kalau bicara ayahnya dia cuma ingin bilang saya ingin seperti ayah. Simple kalimatnya. Itu kalimat mahal, tolong dijaga, itu anugerah Allah luar biasa. Karena bahkan Anda tidak perlu ngoceh panjang lebar, nggak perlu dalil Quran hadis, Anda bicara diikuti. Itu istimewanya orang kagum. Tapi memang itu tidak bisa direkayasa. Tidak ada kekaguman bisa direkayasa itu. Apalagi anak-anak kan. Itu sesuatu yang tumbuh karena interaksi yang dahsyat kita bersama mereka. Jadi istimewa Nabi Dian, cucu-cucunya segala macam. Artinya ada ilmunya, ada ilmu yang kokoh, ilmu yang dahsyat di dalam kehidupan Rasulullah SAW dengan cucu-cucunya. Baik, saya habis jam berapa ini Pak? Nanti saya ngelantur sampai jam berapa Ustaz? 6:04. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Jam segini, entah saya nggak tahu udah syuruk atau belum di sini. Sudah ya, sudah. Sudah terbit matahari di sini. Bapak Ibu tahu nggak jam segini Nabi ngapain? Habis sholat syuruk ngapain? Itu yang tadi saya bilang, pelajari kehidupan Nabi sampai kita tahu apa yang Nabi lakukan dan tiru, pasti istimewa hasilnya Pak. Pasti istimewa, dijamin istimewa. Lakukan ya kan? Tapi nanti lakukan ya, karena kita masih ngaji sekarang kan. Habis ini Nabi kalau sudah selesai sholat syuruk, karena Nabi SAW ada di masjid sampai syuruk biasanya bersama para sahabatnya dari subuh sampai syuruk. Nanti begitu dan interaksi Nabi di pagi hari itu tidak selalu monoton satu hal, enggak, tidak monoton gitu, tidak. Interaksi Nabi dengan sahabat selama di masjid sampai syuruk itu berbagai macam. Selesai syuruk, terbit matahari, Nabi pulang ke rumah, ya sudah selesai urusan di masjid dari subuh sampai syuruk, kemudian pulang ke rumah. Apa yang dilakukan? Ini saya ingin sampaikan. Ini yang dilakukan. Ini sampai. Makanya kalau belajar tentang keluarga Rasulullah SAW, itu tidak hanya bicara tentang teori global, Pak. Kita ini juga suka salah paham. Teorinya dari Allah dan Rasulnya, prakteknya dari Yahudi. Juga begitu, karena kita menganggap Rasul tidak detail. Saya bilang, saya kasih contoh detail sekarang. Saya berikan contoh. Betapa banyaknya itu masalah detail. Ini bicara waktu kan. Jam segini ini, Masya Allah kalau pagi hari Pak. Bayangkan orang-orang beriman bangun sebelum subuh, kemudian ke masjid, yang laki-laki sholat subuh, kemudian setelah itu dia pulang ke rumahnya, semua keberkahan. Hidup seperti itu nggak ada di masyarakat Yahudi, Nasrani, kayak gitu Pak hidupnya. Ya? Kemudian kita menanya ke mereka tentang teori aplikasinya. Rasulullah SAW sekarang bicara apa nih? Teorinya apa? Banyak teori kepedulian, komunikasi, apalagi kedekatan, apa segala macam. Lihat aplikasi Rasul punya. Kalau sudah pulang keluar dari masjid, Nabi temui satu persatu istrinya, diketuk pintu satu-satu. Istrinya ada 9 waktu di Madinah, ya, yang bersama hidup bersama beliau ada 9 totalnya, tentu sesuai dengan tahunnya. Nabi itu bertahap menikahinya. Itulah di kehidupan sampai kumpul 9 itu. Asal Nabi tidak keluar kota, zaman itu kan belum ada handphone ya Pak, jadi tidak bisa komunikasi lebih jauh. Selama Nabi tidak keluar kota, maka kalau sudah selesai syuruk, Nabi akan temui satu persatu istrinya. Nabi temui, Nabi masuk, assalamualaikum, masuk ya. Dan itu dicatat detail dalam hadis-hadis Nabi yang sahih tentang apa yang dilakukan Nabi ketika masuk ke satu persatu istrinya. Subhanallah. Nabi hadir dengan senyum terindah, Nabi hadir dengan doa paling tulus, ya, dengan luar biasa, membawa ilmu, membawa kalimat hikmahnya, membawa apa, ya. Karena jam pagi sudah lapar, Nabi mengatakan hal indak syai', ada sesuatu enggak? Maunya apa? Sarapan, ya, dan itu dalam bahasa Arab itu ada maknanya. Kata syai' itu sesuatu, sudah gitu pakai nakiroh. Nakiroh itu apa ya? Tidak definitif. Jadi tidak nyebut namanya. Kalau kita kan sarapan suka nyebut sarapannya ya. Ada apa kalau di sarapannya apa Pak? Ada pecel nggak? Baca gitu. Kalau itu kita kan. Nabi enggak. Hal endakum syai'. Syai' itu apa aja lah. Makanya saya pernah menulis di web rutin kita tentang ini Pak, tentang masalah kuliner yang hari ini sudah mulai jauh dari track Islam ya. Bukan tidak boleh antum jajan luar, boleh saja. Cuma maksud saya akhirnya cara makan kita mulai aneh hari ini.
Itu harus hati-hati juga. Ini masalah resep keluarga nih. Dan saya sudah ketemu dengan seorang saya ingin menguji teori yang saya sampaikan itu, dan ternyata betul. Sampai ada keluarga itu bilang gini ke saya, anak saya itu saat itu kalau makan di rumah sudah nggak semangat, bahkan sudah malas. Oh, karena kebiasaan dia saya makan di luar jajan ini ada. Lo kan ya kan lo kalau kita makan di warung yang mahal itu kita beli bukan makanannya, walau ikan digoreng sama aja di mana juga sama kan? Bukan itu mas, tentang sajiannya, mejanya, keadaannya, sekelilingnya, taman yang ada, ya kan? Hari ini makan bahkan sama singa, itu lebih mahal pak. Belum pernah tahu antum ya? Belum pernah tahu restoran makan sama singa? Belum pernah ya? Ada pak, mahal sekali. Betulan, saya nggak bercanda ini. Mahal sekali. Tentu singanya dikasih kaca ya kan? Kalau enggak ya antum dimakan. Orang makan pakai sensasi gitu. Akhirnya di rumah kan nggak ada, makan taruh aja di meja kan? Sudah nggak ada nikmat-nikmatnya. Itu makanya saya bilang, lihat Nabi menyederhanakan konsep sarapan bahkan. Ada konsepnya. Orang bilang tidak detail itu aneh. Ada, nggak perlu kita Yahudi Nasrani itu teorinya, nggak perlu sama sekali. Detail dari mulai teori, landasan teori Quran dan hadis sampai aplikasi detail harian ada dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Sampai konsep sarapan coba. Konsep sarapan, nggak perlu ngarang antum. Nabi cuma bilang hal indakum syai. Syai itu syai itu kan ya sesuatu apa aja lah, pokoknya sesuatu gitu ya. Dan simple sekali waktu ada, sekali waktu bahkan ada hal istimewa seperti kalimat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah kemarin aku dihadiahi his, tahu his ya? Itu makanan yang apa itu, korma yang sudah di kayak bubuk gitu, dicampur dengan minyak apa segala jadi korma, asli bahannya korma. Dan itu salah satu makanan kesukaan Nabi SAW. Kata Aisyah, ya Rasulullah kemarin ada yang menghadiahi aku his dan aku simpan his itu untukmu. Allah, nungguin suami datang. Itulah makanya saya juga pernah nulis pak. Ini juga hati-hati kan, saya menulis juga tentang betapa makanan itu kalau di hati wanita tidak sederhana. Gitu ya bu? Ya kan? Iya, lo kan betul. Enggak, makanya tolong ini juga harus belajar ya pak. Kadang-kadang bapak, mohon maaf ya bu, saya atas nama para ayah. Ini bu, saya mengatasnamakan aja lah. Atas nama para ayah saya mohon maaf bu. Karena kadang-kadang para ayah ini kan gitu di luar kan. Istrinya sudah nunggu pada masak dari pagi, dari masak kan. Luar biasa, suaminya pulang sampai kemalaman, kemudian sampai rumah udah makan ya, sudah. Istrinya sih bilang, ya udah nggak apa-apa istirahat aja langsung. Padahal tuh hatinya hancur lebur pak. Enggak, betul nggak bu nih? Enggak, jangan saya ngarang, enggak, karena memang ada dalilnya pak. Loh, sampai ada dalilnya loh urusan beginian. Terus kok kita bilang nggak detail tuh yang aneh saya bilang pak. Betul. Karena seorang Aisyah radhiyallahu anha dapat makanan ingat suami, betul ya Bu ya, betul Ibu? Iya kan, iya lagi Pak. Bapak-bapak makan aja Bu, kagak ingat kita makan aja. Para istri masya Allah, dia tahu ini makanan kesukaan suami saya, disimpan sampai suami datang. Kebayang nggak begitu datang suaminya udah makan di luar? Kebayang nggak itu? Karena makanan yang terhidang di meja hidangan itu. Kan kita tahu kan, kalau istri kita yang masak itu tak sekedar sebuah soto ya? Dia bukan hanya sekedar rawon, tapi itu dimasak dengan penuh kecintaan, dengan air mata, dengan gak tahu rasanya gimana, saya gak tahu juga. Artinya memang makanan itu istimewa di hati perempuan lo kan begitu orang, apalagi kalau yang belum pernah masak rawon Pak. Karena suaminya orang Malang ya kan, dia mencoba untuk membahagiakan suaminya, ini makanan kesukaannya orang Malang pamannya gitu ya. Maka coba masak rawon, lo itu nyari resepnya seminggu. Iyalah ya kan, nelpon temennya SMS-an sudah 2 hari SMS-an ya kan. Ini terlalu hiperbola Pak ya begitu ya. Dia masak seharian ya kan, dan karu-karuan Pak. Kemudian hadirlah sebuah hidangan hanya semangkok rawon. Begitu pulang suami bilang, aku udah makan di luar. Bayangkan. Makanya lihat Rasulullah SAW, Nabi itu sampai mengorbankan puasa sunnahnya karena ada makanan yang disimpan oleh istrinya untuk beliau. Puasa sunnah loh Pak. Mbok ya dipaksa-paksain dikit, mah kenyang sih Pak ya. Mbok ya dipaksa-paksain dikit gitu loh Mas ya kan. Iya kan? Itu subhanallah. Betul kan? Nabi sampai membatalkan puasa sunnahnya untuk makanan yang disimpankan secara khusus oleh istri. Karena buat wanita makanan untuk suami itu tidak sederhana.
itu adalah bagian besar dari hati dia, ya kan? Itu Nabi, lihat bagaimana cara Nabi memuliakan hati seorang wanita. Begitu caranya. Nah, makanya pagi jam segini Nabi gitu. Nabi nanya ke istri-istrinya kan, makanan, waktunya sarapan kan? Kalau Nabi tidak puasa, maka Nabi bertanya tentang sarapan. Sekali waktu tidak ada makanannya, ya nggak ada, mau bilang apa kan? Ini di keluarga mulia inilah kadang sarapan nggak ada, betul-betul nggak ada. Bukan masalah belum belanja, nggak ada yang bisa dimakan. Saya katakan tidak ada ya Rasulullah. Sudah, saya puasa. Simpel gitu, urusan makan itu tolong disederhanakan. Ada, yuk kita makan. Nggak ada, ya sudah, sederhana. Ya, ini cuma kurang sambal, rame banget, cuma sambal tok loh Pak. Semua sudah lengkap tersedia, itu udah macam-macam warna-warni sudah ada ya. Cuma kurang satu, sambal. Itu kayak kiamat gitu. Bisa nggak menyederhanakan? Masalahnya disederhanakan ya. Simple aja. Ya sudah, ada ini, makan. Itulah kenapa dikatakan dalam riwayat yang sahih Nabi tidak pernah mencela makanan. Urusan makan tuh ada konsepnya. Loh, ini kan bagian penting di rumah tangga tuh. Makan tuh kalau secara budget besar loh Pak, itu di rumah kan, di rumah tangga itu kan. Oh iya, artinya itu urusan penting. Makanya ada konsepnya dalam Islam. Ada konsepnya. Baik. Nah, Nabi itu biasa gitu Pak, hadir pagi-pagi gini, temui istrinya, Masya Allah. Nabi memberikan sapaan, doa, kalimat terindah yang diberikan oleh laki-laki pada pasangannya. Ayo dicobain ya. Langsung praktek aja. Tapi nanti Pak, jangan sekarang nanti pada SMS-an semua, nanti repot saya. Ya nanti ya. Betul Pak, aplikatif sekali dalam kehidupan Nabi SAW. Dan tadi betapa mudahnya hari ini kita diberi Allah fasilitas peralatan teknologi komunikasi yang luar biasa hari ini. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ternyata hal yang sama kan Nabi ulangi di sore hari. Asal Nabi nggak keluar kota. Kalau sore itu kadang-kadang suka ada peristiwa yang mendesak sehingga memaksa Nabi untuk tidak bisa menemui satu persatu istrinya kadang-kadang. Tapi Nabi selalu punya sikap. Coba ini menariknya Nabi. Pokoknya Nabi nggak bisa A, ada muncul skenario B gitu. Nggak mati gaya, ya. Nggak selesai udah, aduh sibuk Pak, susah Pak. Nah, mesti harus ada sikapnya, ada penyikapannya. Kan sama Pak, sore setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar, kalaupun ada majelis di Masjid Nabawi biasanya nggak lama oleh Nabi SAW, karena sudah sisa waktunya, para sahabat juga perlu kembali mungkin ke rumahnya setelah lelah seharian bekerja dan seterusnya beraktivitas. Maka Nabi SAW di saat seperti itu Nabi nanti segera pulang ke rumahnya. Lagi Pak, Nabi temui satu persatu istrinya. Sama, hanya bedanya ini pakai, kalau yang ini pakai satu kaidah, perempuan atau maaf istri terakhir yang ditemui Nabi adalah istri yang mendapatkan jatah malamnya hari itu ya, itu luar biasa. Nah itu makanya saya sering katakan gitu, ya Allah, ini Nabi istrinya 9, semua merasa diperhatikan, merasa paling dicintai. Kita istri satu nggak keurus Pak. Betulan ini Masya Allah, dan tidak rumit, tidak mahal kan. Kalau apa sih mahal yang memberi perhatian, memberi sapaan terindah, memberi senyum tertulus ya kan, memberi doa yang luar biasa, berikan ilmu pada mereka. Apa sih sulitnya? Nggak ada yang sulit. Nggak mahal gitu, nggak perlu mahal. Untuk bahagia itu nggak perlu sebuah monumen istimewa, nggak perlu istana, enggak. Rumah Aisyah cuma bilik itu kan, Bapak Ibu perhatikan kan. Jadi tidak perlu mahal untuk bahagia itu. Tapi kalau Nabi tidak sempat, kayak tadi umpamanya asar, Nabi pernah diundang oleh sahabat, ya Rasulullah datang ke rumahku, aku ingin kau menyaksikan aku lagi motong onta gitu kan. Ada kejadian, Nabi datang, Nabi saksikan sahabat itu motong onta, karena onta itu sebagiannya dagingnya akan dibagikan ke masyarakat. Nabi saksikan, otomatis waktunya sebagian tersita ke sana, itu sudah sore. Maka karena sudah tidak mungkin, sudah mau maghrib, maka Nabi punya skenario B. Skenario B-nya adalah Nabi langsung datang ke rumah istri yang mendapat jatah malam itu, dan semua istri lain sudah paham. Mereka langsung datang berkumpul ke rumah istri yang mendapat jatah malam waktu itu, untuk sekedar bercengkrama, berbincang, kumpul. Indah bukan?
Nggak indah kata ibu-ibu Pak. Maaf ibu, nggak sih. Indah bapak apa indah? Nggak indah. Ya. Baik, nggak saya sedang menggambarkan tentang, lihat Pak, sampai Nabi memilihkan waktu pagi sore itu kan ada zikir kita, bukan? Ada zikir pagi sore. Kenapa juga zikir pagi sore? Karena Quran bicara pagi sore itu dalam kalimat yang tidak sekali Pak, betul ya? Pagi sore Quran bicara pagi sore itu ada yang istimewa. Ternyata Nabi pilihkan waktu yang istimewa pula untuk berzikir, dan ternyata itu adalah bagian dari zikir kehidupan di keluarga Nabi SAW ya. Nabi temui istrinya biasa pagi sore gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah, waktu saya tinggal 10 menit lagi. Saya lagi milih tema masalahnya. Banyak tema, mau bicara apa saya, kebanyakan temanya. Begini, ini saya bicara tadi tentang masalah perhatian Nabi SAW pada keluarganya, apa segala macam. Yuk, kita lihat bahwa Nabi SAW, beliau, umpamanya saya bicara tentang hal ini seringkali menjadi macet, menjadi masalah rumah tangga itu seringkali masalah faktornya faktor komunikasi, sehingga orang-orang komunikasi percaya betul ini masalah besar Pak hari ini kan, sehingga banyak yang mampet, bahkan perang. Ada keluarga la qadarullah cerai gitu ya, itu faktornya nggak komunikasi, yang nggak nyambung, mampet apa, bingung segala macam. Belajar komunikasi itu ya belajar sama Rasul, apalagi spesial bicara tentang suami istri. Masya Allah, Nabi itu punya komunikasi yang dahsyat, luar biasa. Saya berikan contoh sedikit. Nabi SAW ini perlu sesi materi, satu sesi besar sendirian tentang komunikasi suami istri. Nabi SAW itu kita tahulah bahwa Nabi sendiri yang mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Orang beriman itu tidak mungkin lisannya suka menusuk, suka menuduh, lisannya kasar, lisannya kotor, ya, tidak mungkin suka melaknat, sumpah serapan, caci maki. Itu bukan lisan orang beriman. Maka Nabi pasti paling jauh lisannya dari itu semua. Ya, itu tidak ada suami atau istri sebaliknya kalimatnya kasar, enggak ada. Nabi marah, Nabi manusia biasa, marah. Nabi sendiri yang katakan, saya manusia biasa, saya marah seperti kalian marah, saya ridho juga seperti kalian ridho, sama. Bedanya aku diberi wahyu. Jadi Nabi sama, marah ya marah, tetapi Nabi selalu katakan saat sedang labil artinya tidak sedang nyaman jiwanya, dalam keadaan sedih umpamanya, atau dalam keadaan marah, maka Nabi ajari betul kita, karena jangan sampai kepleset. Kadang-kadang kita sadari dalam keadaan kita lagi labil emosinya, marah umpamanya, kita suka mengeluarkan laknat terhadap keluarga dan harta. Dan Nabi ingatkan betul, jangan melaknat keluargamu, dirimu, keluargamu, dan hartamu, karena aku khawatir bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Jadi hati-hati, kan? Kalau lagi jengkel, marah sama anak, bilang memang kamu anak nakal. Anak tuh nakal insya Allah. Gara-gara kalimat kita nggak jauh-jauh. Kita kok yang bicara. Kalau pas bertepatan waktu dikabulkannya doa, anak nakal betulan nakal. Ya. Makanya Nabi katakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seorang di antara kalian marah, maka diam. Itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, itu ayat itu. Jadi menahan amarah itu PR besar di lisan kita hari ini. Karena kita ini hari ini kalau marah pengennya ngomel, ya kan? Kalau kita lagi sedih apa segala macam, curhat, habis-habisan curhat sana sih. Padahal dalam Islam ada manajemen curhat, ya kan? Ada, dan kita harus tahu itu. Karena itulah maka Rasulullah dalam jumpa dengan istri-istrinya, Masya Allah, Nabi berkomunikasi dengan para istrinya tentu dengan tadi bahasa terindah, bahasa terbaik, tutur kata, tidak ada yang kasar, tidak ada yang kotor, tidak ada yang melaknat, menusuk. Rasulullah itu sampai kemudian ketika beliau berkomunikasi dengan para istrinya itu, karena nikah sudah sekian tahun kan, maka pasti sangat hafal dengan karakter kalimat. Jadi mohon juga dipahami, apalagi kalau para laki-laki
kemudian berkomunikasi dengan makhluk Allah yang mulia yang bernama wanita. Ya, seringkali lisannya keluar dengan kalimat biasa, tapi kadang di balik kalimat itu ada 3 jilid Pak tulisannya itu untuk menerjemahkan kalimat ini gitu ya. Makanya harus paham itu. Lihat Rasul mengatakan pada Aisyah, lihat Nabi katakan, Aisyah, aku tahu kapan kamu senang sama saya, kapan kamu marah sama saya. Kata Aisyah, bagaimana caranya Rasul? Kalau kamu berkata demi Tuhannya Muhammad, kamu lagi senang sama saya. Tapi kalau kamu bilang demi Tuhannya Ibrahim, kamu lagi marah sama saya. Coba apa hubungannya Pak? Kan Robnya Muhammad, Robnya Ibrahim sama, gak ada yang salah, dua-duanya Nabi mulia kan. Tapi Nabi Muhammad tahu kalau kamu bilang demi Robnya Ibrahim, kamu lagi marah sama saya. Lihat karakter kalimat istri Pak, gitu ya, harus paham. Mudah-mudahan Allah menjagamu ya Bi. Oke? Doa bukan? Antum harus paham karakter kalimat itu. Oke, dia lagi sedih. Loh, apa hubungannya coba kan? Saking antum paham karakter kalimat, kan? Atau kan itu harus betul. Sampai Nabi kata, Anda tahu kenapa? Dan Aisyah menjawab. Apa jawaban Aisyah? Kata Aisyah, ya itu benar, karena kalau saya sedang marah, saya hanya tidak mau menyebut namamu. Maksudnya ngerti? Aku ini kalau marah ya Rasulullah, aku paling malas nyebut namamu. Sudah pokoknya kalau saya bersumpah demi Rob, tapi Robnya mau Ibrahim aja, bukan Rob maksudnya. Bukan, pokoknya yang penting tidak ada namamu di lisanku. Nah, itu sama aja Om. Keluarga mulia dengan konfliknya sama seperti kita. Itulah kenapa keluarga Nabi bisa ditiru. Sama, punya konflik, punya masalah, sama. Kalau tidak pernah punya masalah, tidak bisa ditiru. Makanya belajar sama Rasul itu lengkap sampai masalah mengatasi konflik. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, komunikasi Nabi itu sampai Nabi paham. Kalau kalimat langsung gini mah jelas ya. Sampai Nabi paham bahwa ada sesuatu di balik kalimat ini. Ya. Ya, sampai Nabi SAW berkomunikasi dengan aroma. Kalau hari ini kan kita ngaji tentang komunikasi baru level body language kan. Enggak istimewa Pak. Itu biasa, zaman Nabi itu biasa banget. Istrinya paham Nabi minta apa, itu enggak usah ngomong, itu biasa. Nabi cuma ngeliatin siwaknya Abdurrahman waktu menjelang Rasul wafat kan, lagi di Aisyah, di pangkuan Aisyah. Nabi sudah nggak bisa bicara, Nabi cuma ngeliatin itu siwaknya, ya, dia Aisyah tahu apa yang dia Nabi mau. Itu mah biasa, sudah kan sudah paham kan. Maka tolonglah ya, jangan jadi orang yang dablek gitu Pak ya, ini orang dong nggak ngerti juga dia ini. Saya sudah begini sudah begitu. Nabi berkomunikasi dengan istri itu bahkan sampai pada level berkomunikasi dengan aroma Pak. Nabi tahu dengan aroma ini istrinya bicara ini gitu. Waktu saya udah habis kan? Belum? Oh, 32 menit lagi, 4 menit lagi. Baik, sampai begitu. Itu mau kisahnya atau saya pindah tema satu lagi ya? Komunikasi dengan aroma itu pernah kejadian antara Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha berkomunikasi sampai komunikasi dengan aroma itu catat, menarik sekali. Karena Rasul karena beliau punya istri lebih dari satu, punya jadwal giliran malam yang sudah tetap dan semua istri tahu. Dan suatu hari Rasul punya masalah dengan Hafsah radhiyallahu anha. Ya, keluarga mulia punya konflik. Karena Hafsah itu dekatnya dengan Aisyah. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, ini hadis sahih riwayat Bukhari bahkan. Istri Nabi yang sekian itu ada 2 blok Pak. Loh, ya, ada 2 blok. Betulan, ini keluarga mulia, tapi inilah, itu manusia, keluarga manusia. Ini bloknya Aisyah, ini bloknya Ummu Salamah. Baca di Sahih Bukhari, Allah, kita akan tahu subhanallah, keluarga mulia tetap manusia ya kan. Makanya bisa itu dibilang, itu kenapa bisa ditiru keluarga beliau, karena sama punya konflik, punya kecemburuan, punya masalah, punya
tapi semuanya mulia, semuanya bahagia, semuanya istimewa begitu, lahir generasi yang luar biasa gitu. Ada 2 blok gitu. Nah, Hafsah itu dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Satu putrinya Umar, yang kedua putrinya Abu Bakar, ya kan? Hafsah sama Aisyah. Ini anak mulia, bapak-bapaknya orang mulia juga. Begitu. Maka Hafsah bilang ke Aisyah, "Aisyah, aku punya masalah sama Rasul. Kamu bisa nggak bantu aku selesaikan masalah ini?" Nah, itu bagus, Pak. Komunikasi, ya kan, antara para istri. Ya kan? Loh, kenapa ketawa? Bapak ini menyimpan ketawanya, menyimpan sesuatu yang Pak. Kayak tadi para wanita menyimpan sesuatu di balik kalimatnya. Akhirnya kan Hafsah supaya Aisyah, kan tahu bahwa Aisyah adalah wanita yang paling istimewa di hati Nabi SAW, ya kan? Dan Nabi jujur Pak dengan cinta. Nabi ketika ditanya tentang man ahabbun nisa ilaik, siapa wanita yang paling kau cintai Rasulullah, kata Nabi Aisyah. Istri Nabi banyak, tapi urusan hati Nabi jujur. Nabi kata, ya bagaimana, mau cinta urusannya kan, saya paling cinta dengan Aisyah. Karena itulah maka Aisyah didekati oleh Hafsah untuk membantu menyelesaikan masalah Rasul dengan Hafsah. Begitu, nampaknya Hafsah perlu memberikan upah, ya kan, atas kerja susah payahnya Aisyah nanti untuk mendamaikan itu. Maka tidak ada upah teristimewa kecuali memberikan jatah malamnya. Kata Hafsah, kalau kau berhasil mendamaikan aku, jatah malamku 1 untuk kamu. Luar biasa Pak Ahmadi, ya kan? Pak Ahmadi geleng-geleng doang bisanya, Pak. Sama kita sama saya, Pak, geleng-geleng aja bisa. Ya kan? Ya. Maka betul, Pak. Sudah, dilakukanlah, didekati Rasul, sampaikan, selesai masalahnya. Malam itu adalah malamnya Hafsah. Seperti biasa Nabi kan kunjungi satu. Aisyah mendekati ke Nabi. Begitu mendekat ke Nabi, Rasul langsung bilang, "Aisyah, ini bukan jatah malammu." Ternyata kenapa Nabi bilang begitu? Aisyah juga belum bilang apa-apa, Pak. Karena Aisyah terbiasa memakai parfum yang selalu setiap parfum itu dipakai oleh Aisyah. Rasul tahu persis bahwa Aisyah sedang mengingatkan, "Ya Rasulullah, ini jatah malamku." Makanya begitu Aisyah pakai parfum itu, Nabi bilang, "Ini bukan jatah malammu, ini jatah malam Hafsah." Kata Aisyah, "Aku punya cerita di balik ini." Nah, itu. Sudah tahu ya itu. Itu, Pak. Kelewat kan waktunya gitu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Makanya subhanallah, Pak, ini keluarga yang tetap punya masalah, punya konflik, tetapi mulia. Al-Quran kok bicara tentang masalah konflik keluarga Nabi, kan At-Tahrim ayat 1 kan teguran buat Nabi, ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa kau berani mengharamkan apa yang dihalalkan Allah hanya untuk menyenangkan istri-istrimu? Ya kan? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya bahwa ada konflik keluarga Nabi SAW segala macam, tapi inilah keluarga istimewa itu. Ya, Bapak Ibu, saya kira itu waktu saya sudah habis, mohon maaf. Insyaallah. Makanya saya bilang ya ini cuma cuplikan-cuplikan ya. Sekali lagi bahwa ini keluarga istimewa itu kalau belajar nggak usah kemana-mana, Pak. Sampai teknis detail belajar ke Rasul SAW. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.